Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipertemukan di tempat mulia ini. Rumah di antara rumah-rumah Allah, dan tidak semua orang dimudahkan kakinya untuk sampai ke tempat ini. Walaupun banyak keinginan orang untuk sampai ke tempat yang diredai Allah, namun tidak semua orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah mensyukurinya, karena janji Allah pasti. Janji Allah akan sampai kepada kita. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipertemukan dengan saudara-saudara seiman yang menginginkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, yang menginginkan pertumbuhan dan pertambahan dalam kehidupannya. Keinginan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan teman-teman yang akan menguatkan kita dengan cukup hanya melihatnya. Karena di antara kaum mukmin ada orang-orang yang ketika melihatnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah kalau kita berteman dengannya, karena tidak semua orang yang diberikan nikmat tersebut. Janji Allah pasti, janji Allah tidak pernah mungkir. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Ketika rasa syukur selalu kita pelihara, walau banyak kurang yang ada, walau banyak khilaf yang kita lakukan, walau banyak maksiat yang kita temui, akan tetapi ketika rasa syukur ada, mudah-mudahan limpahan rahmat dan karunia Allah tetap akan sampai kepada kita. Kemudian salawat serta salam kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita cintai dan Nabi yang kita sayangi, dan mudah-mudahan cinta dan sayang kita bukan palsu. Mudah-mudahan cinta dan sayang kita bukan hanya pemanis bibir. Karena siapapun yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sebagaimana hadis almar'u ma'a man ahab, seseorang bersama yang dicintainya. Hadis ini diucapkan Nabi ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya nanti engkau bersama para nabi dan para rasul berada di tempat yang paling tinggi, lalu bagaimana kami akan berkumpul bersamamu ya Rasulullah di surga nanti?" Maka kemudian Rasul mengatakan, "Almar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu bersama yang dicintainya. Maka apa kata sahabat? "Setelah kami mendengar hadis ini, maka tidak ada satupun hadis yang lebih kami sukai daripada hadis ini." Karena itu akan membuat seseorang bersama yang dicintainya. Dan kalau cinta kita benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menutup kemungkinan kita akan bersama beliau nantinya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan, ya, Datuk Sampono Kayo, Dr. Andes Muhardanus, yang mudah-mudahan Allah kuatkan selalu dalam jalan kebaikan, dan seterusnya kepada teman karib saya, sahabat dan juga guru saya Ustadz Akmal Syafar. Ya, kalau ada beliau ilmu saya nggak keluar. Ya, jadi kalau nanti seandainya ada yang tersandek dari apa yang saya sampaikan, tanya sama beliau, insya Allah beliau lebih tahu dari saya. Ya. Baik, seterusnya kepada para ustadz dan ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Sesungguhnya Allah cinta jika seorang hamba bekerja, maka dia bekerja dengan semaksimal dan seprofesional yang bisa. Itqan dalam beramal atau ihsan dalam beramal mempunyai pengertian yang sama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setiap kita dibukakan pintu-pintu yang berbeda. Setiap kita dibukakan rezeki-rezeki yang berbeda. Setiap kita dibukakan amal-amal yang berbeda. Suatu ketika Imam Malik dikirimi surat oleh salah seorang abid ahli ibadah yang terkenal, yaitu Abid al-Haramain. Fudail bin Iyad mengirim beliau surat dengan surat yang ringkas. Intinya, tinggalkanlah Masjid Nabawi dengan keilmuannya, datanglah ke Masjidil Haram karena pahalanya 100.000 kali dibandingkan dengan tempat yang lain.
Tapi ini bukan karena saya punya travel ya, enggak. InsyaAllah enggak, bukan itu. Jadi Pak Datuk tadi sudah bilang, ya, acuh bana Ustaz Paim aja. Kalau Pak Datuk ingin bawa insyaAllah juga. Yang ingin saya katakan adalah Fudail bin Iyad mengirimi surat kepada Imam Malik, menyuruh Imam Malik tinggalkanlah majlis ilmunya dan datanglah ke Masjidil Haram. Walaupun Masjid Nabawi itu 1000 kali, tapi Masjidil Haram 100.000 kali. Ya, jangan bandingkan dengan masjid ini. Ya. Lalu apa jawaban Imam Malik? Imam Malik menjawab dengan jawaban ilmiah yang luar biasa. Innallaha qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Ada orang yang dibukakan ada orang yang dibukakan amalnya melalui salat tapi dia tidak sanggup untuk berpuasa lama. Ada orang yang dibukakan amalnya dalam bentuk puasa tapi belum tentu dia sanggup untuk tahajud lama. Ada orang yang sanggup itu semua tapi belum tentu dia sanggup untuk berinfak yang banyak dan seterusnya. Dan aku, kata Imam Malik, meyakini apa yang aku lakukan di Masjid Nabawi dengan mengajarkan ilmu tidak kalah dengan apa yang engkau lakukan di sana di Masjidil Haram dengan amal yang ada. Awal pembicaraan kita sekarang, masing-masing kita punya amal, masing-masing kita punya rezeki. Tapi satu hal yang penting, apapun amal kita, maka punya prinsip itqan dalam beramal. Dimanapun posisi kita, maka kita mesti ihsan dalam beramal. Sebab kenapa? Karena kita ingin menjadi orang yang disayangi Allah. Jadi kita dudukkan dulu pemahamannya. Kenapa kita itqan dalam beramal? Karena kita bukan hanya ingin menaikkan jabatan. Tidak. Jabatan itu mau atau tidak, kalau Allah telah menetapkan dengan segala perangkatnya ada, dia akan naik dengan sendirinya. Tapi kenapa kita itqan dalam beramal dan ihsan dalam beramal? Karena kita ingin menjadi yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat fillah rahimakumullah. Saya tadi ketika Pak Datuk memberikan kata sambutan, melihat salah seorang ustaz, tidak usah saya sebutkan namanya, yang lisannya tetap bergumam, dan saya yakin beliau sedang mengulang Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita punya prinsip dengan itqan dalam beramal, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan yang terbaik yang kita inginkan. Sebab kenapa? Kita sendiri yang memiliki diri ini. Kita sendiri yang mengatur kehidupan kita. Kita sendiri yang akan mengarahkannya kemana yang kita inginkan. Dan ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ketika mereka ditempatkan di pintu-pintu untuk menghancurkan kekuatan musuh dan menjaga komitmen keislaman mereka, mereka menunjukkan keterbatasan mereka dengan segala halangan yang mereka dapati tidak membuat mereka kemudian mengalah, dan mereka membuktikan pasukan-pasukan mereka pasukan terlatih luar biasa, dan senjata-senjata mereka bisa mengalahkan senjata terbaik yang dipunyai oleh Israel. Sebab kenapa? Karena mereka ingin menjadi yang terbaik. Satu hadis Rasul yang menjadi pembenaran. Orang-orang tetap akan ada pejuang-pejuang dalam Islam ini yang mereka tidak akan pernah takut dengan celaan orang mencela, cacian orang mencaci, dan mereka akan tetap memperjuangkan agama ini. Lalu sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka abdal. Di manakah mereka berada? Kata Rasulullah SAW, di Palestina. Hadis yang dari dahulu sudah kita bahas, hadis yang dari dahulu sudah kita dengar dan kita dapati bahwasanya mereka layak untuk mendapatkan hal tersebut. Ketika ikhwah datang ke Palestina, ke Gaza, lalu kemudian mendapati setiap pasar-pasar yang ada itu biasanya akan disiapkan orang-orang yang akan mendengar hafalan Quran. Dan ini yang membuat kebijakan kita berubah tahun 2017 atau 2018. Apa yang terjadi? Setiap mereka punya kedai yang banyak dikunjungi, maka mereka siapkan satu orang untuk mendengarkan hafalan. Jadi ketika mereka antri, nantinya mereka siap untuk nyetorkan hafalan mereka. Itu di pasar-pasar, itu di tempat-tempat keramaian. Lalu kemudian ini yang membuat kita kemudian merubah kebijakan kita, bahwasanya bacaan Quran tilawah itu tidak kita lakukan lagi ketika sudah ke tingkat tertentu yang kita lakukan tahfiz dari hafalan lah. Sebab kenapa? Kita juga ingin punya kader-kader yang kuat hafalannya,
Sebab semakin dekat seseorang dengan Quran, semakin akan nyata apa yang akan dia lakukan dalam kehidupan nyatanya. Maka inilah di antara hal, Bapak ikhwat fillah rahimakumullah, inilah yang akan kita jadikan pembahasan hari ini. Kita bercerita tentang keinginan kita untuk menjadi orang yang disayangi Allah sebelum menjadi apapun kita dalam kehidupan nyata kita. Kalau kita berprinsip seperti ini sebagai seorang ayah, kita ingin menjadi seorang yang itqan dalam amal sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ibu juga hal yang sama, kita ingin itqan dalam beramal sebagai seorang ibu. Ketika kita berada di tempat kerja, jabatan apapun yang kita peroleh, apakah sebagai seorang guru, apakah sebagai seorang staf, apakah sebagai seorang dosen ataupun yang lainnya, maka kita ingin menjadi seorang yang itqan dalam beramal. Sebab kenapa? Karena kita ingin menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ini kita beranjak supaya cara pandang kita sama. Ikhwat fillah rahimakumullah. Oleh karenanya siapapun yang ingin untuk mendapatkan ini, maka kita mesti menyamakan niat awal. Ya, niat awal kita dalam kehidupan ini adalah ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah. Cobalah lihat para sahabat. Ketika mereka bertanya, mereka pasti bertanya tentang ayul a'mali khair ya Rasulullah, ayul a'mali afdal ya Rasulullah. Di antara amalan-amalan yang ada, apa yang paling mulia ya Rasulullah, apa yang terbaik ya Rasulullah. Coba lihat, kita akan dapati pertanyaannya bukan tentang keringanan. Ya Rasulullah, apa keringanan dalam masalah ini? Enggak ada pertanyaan sahabat. Pertanyaan sahabat adalah tentang yang terbaik. Sebab bagi orang-orang yang mulia, yang ingin mereka lakukan adalah yang terbaik. Yang ingin mereka dapatkan adalah yang terbaik. Sebagaimana orang yang mencari dunia. Cobalah lihat, orang yang berdagang ingin dapat keuntungan, pasti dia ingin keuntungannya besar. Tidak ada orang berdagang tidak untung, tidak ada Ustaz. Tidak ada itu. Kalau dalam kehidupan dunia kita ingin menjadi yang terbaik, lalu kenapa dalam kehidupan akhirat kita tidak ingin juga menjadi yang terbaik? Maka pertanyaan akan menunjukkan keinginan kita. Ya, oleh karenanya ketika niat awal mereka menjadi yang terbaik, maka mereka pertanyaan-pertanyaan mereka tentang yang terbaik. Ini sampai jam berapa nih, Ustaz? Nanti kalau ada yang batuk, Anda berhenti ya. Mudah untuk menyuruh Anda berhenti, batuk saja insya Allah Anda berhenti. Ya. Kalau online mau batuk, buka mikrofonnya, batuk berhenti itu. Terdengar suara di online ya? Terdengar ya? Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka ini niat awal. Ketika niat awal kita ada, yakinlah kita akan dimudahkan oleh Allah. Ketika seorang istri ingin menjadi istri terbaik bagi suaminya, ketika seorang suami ingin menjadi suami terbaik bagi istrinya, akan banyak kemudahan yang Allah berikan. Coba lihat. Sebab kenapa? Dorongan awal dia menginginkan tersebut akan membuat dia mempunyai keinginan yang sangat banyak dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keinginan itu tidak ada, dijalani kehidupan sebagaimana apa adanya, maka biasanya hasilnya juga apa adanya. Ya. Contoh sederhana, kalau seorang suami pulang lalu dia tahu istrinya suka dalam keadaan bersih, sebelum pulang dia akan bersih-bersih terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana Rasul kalau pulang dari tempat yang jauh, sebelum sampai di Madinah berhenti di satu tempat lalu beliau membersihkan diri. Lah masuk atau pagi baru boleh masuk. Sebab kenapa? Beliau tahu bahwasanya para wanita menginginkan keinginan kehidupan yang bersih dan seterusnya. Seorang istri juga seperti itu. Kalau dia tahu suaminya suka untuk disambut, kalau dia tahu suaminya suka untuk kemudian didatangi, dan ketika dia datang melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Sebab kenapa? Cinta itu datang dengan satu hal yang kecil yang perlu dijaga. Ya, ala gaye kami jo cinta Ustaz, jangan sampai jo cinta lah. Semakin tua kita, semakin perlu kita dengan cinta dan sayang. Yakinlah. Ya. Tapi itu bukan tema pada hari ini. Ya. Kalau itu lu bahas panjang lo ceritanya. Kalau ada lo sesi lain mereka insyaallah. Kalau semua lelah tumpah gini lalu duas isu alai. Baik, ikhwat fillah rahimakumullah, ini pertama. Jadi niat awal kita ingin menjadi yang terbaik akan sama. Kemudian yang kedua, pandai-pandailah bagi waktu.
Waktu kita sama, 24 jam sehari semalam. Ya. Oleh karenanya ikhwat fillah rahimakumullah, jangan bayangkan kita lebih sibuk daripada orang lain. Kalaulah diukur kesibukan kita, mungkin bagi orang yang lebih sibuk daripada kita, belum apa-apanya kesibukan kita. Tapi kita sering mengatakan kita terlalu lebih sibuk daripada yang lain. Sebab kenapa? Karena kata kuncinya, orang yang tidak pandai membagi waktu, maka biasanya dia tidak akan menghargai waktu, dia akan selalu merasa kesibukan. Tapi kalau dia punya waktu-waktu yang baik yang dia bagi, maka insya Allah dia akan mampu untuk membaginya. Ya, oleh karenanya ikhwat fillah rahimakumullah, di sini juga kita katakan ada hak yang kita berikan di tempat kerja kita, ada hak yang diberikan untuk rumah tangga, istri dan anak-anak kita dan suami kita, ada hak yang diberikan untuk yang lainnya. Sebab kenapa? Wa a'ti kulladzi haqqin haqqah, diberikanlah kepada seseorang itu haknya. Maka ketika kita bagi waktu kita dengan baik, kita akan mendapatkan karunia yang besar. Jangan kecilkan arti orang tua. Kita sering mengatakan kesibukan kita membuat kita lupa dengan orang tua, dengan segala kewajiban kita sebagai anak. Bahkan kadang menelpon pun kita lupa. Kalau saya mengatakan, kalau ingin bahagia dalam hidup ini, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini dan kemudahan, caranya satu diantaranya adalah berbaktilah pada orang tua. Dan mintalah doa terbaik dari orang tua, terutama ibu. Ya. Bagi yang sudah meninggal orang tuanya, maka gantilah dengan doa-doa terbaik untuk mereka. Kalau Allah yang mengatakan kepada kita melalui Rasulnya, ridallahi fi ridal walidain, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, yakinlah apapun yang diridhoi Allah, maka Allah akan mempermudahnya. Tidak ada yang sulit kecuali Allah mudahkan. Tidak ada yang berat kecuali Allah ringankan. Maka itu di antara hal yang tidak boleh kita lupakan. Ikhwat fillah rahimakumullah, pandailah untuk mengatur waktu dengan baik. Sebab kesibukan kita, terutama rutinitas, jangan sampai rutinitas membuat kita bosan. Ya, kalau seandainya kita mengatur waktu kita dengan baik, ada plot-plot waktunya, kita akan merasa banyak bantu. Tapi kalau tidak, kita akan sering berada di tempat-tempat yang sama, terjepit selalu dalam setiap keadaan. Maka para ulama membuktikan bahwasanya mereka orang-orang terbaik. Kalau dibandingkan kita dengan mereka, jauh. Saya saja kalau mau menyebut tentang bagi waktu, kalau dilihatlah bagaimana ulama terdahulu, malu kita. Imam Nawawi, Imam Suyuti, sebegitu sibuknya, maka beliau punya karya-karya yang sampai sekarang diakui. Kalau dibagi jumlah lembaran kertas yang beliau tulis sekarang ini, dengan jumlah umur beliau pada setiap harinya, maka setiap hari itu Imam Suyuti menulis 40 halaman. Di samping banyak hal yang beliau lakukan. Maka oleh karenanya, sebenarnya bukan tentang kuantitas waktu, tapi tentang kualitas kita mempergunakan waktu. Maka disinilah kemudian juga ada amal-amal yang bisa kita lakukan ketika kita bersama yang lainnya. Ada amal-amal yang bisa kita lakukan ketika ada hal-hal tertentu yang kita lakukan bersama. Sebab kenapa? Kalau seandainya kita tidak mampu membagi waktu, kayaknya udah keluar main kita. Ingat waktu SD dulu kan? Ya, kalau SD dulu, kayaknya di Azkia kita tidak mendapati suasana itu lagi. Ya, sudah ketinggalan zaman gitu loh. Tapi saya masih ingat dulu waktu SD, kalau ingin keluar main tandanya itu tuh. Lonceng ya, berarti lesamu. Lain sezaman kita insyaallah. Lain ke kafe bahkan ada kalau to kalai. Baik, ikhwat fillah rahimakumullah. Maka kemudian yang kedua adalah aturlah waktu dengan baik. Ana masih ingat dulu ketika kami lulus di Madinah tahun 95, ketika dilepas oleh Ustaz Salim Segaf Al-Jufri, jumlah kami pada waktu 33 orang. Satu hal yang beliau tekankan awal adalah ketika pertama kali kaki kalian melangkah di bumi Madinah, yang pertama mesti dibuat adalah schedule. Ya, mesti dibuat itu adalah waktu, bagaimana pengelolaan waktu kita. Sebab kenapa? Kalau sudah kita iringi kesibukan tanpa membagi waktu dengan baik, maka khawatirnya kita tidak mampu menata. Kitalah yang diatur oleh kesibukan, bukan kita yang mengatur kesibukan. Maka dalam hal ini, ikhwat fillah rahimakumullah, ketika kita mengatur kesibukan kita, kita tahu apa yang kita lakukan pada waktu ini, apa yang kita lakukan pada waktu yang lain. Ya.
Tugas-tugas kita banyak. Tanggung jawab kita besar. Kalaulah tidak diiringi dengan pengaturan waktu yang baik, maka khawatirnya kita tidak pernah itqan dalam beramal. Enggak akan selesai amalan kita. So, kenapa? Sebelum selesai amalan ini sudah menunggu amalan lainnya. Oleh karenanya kalau kita menginginkan kita pandai mengatur waktu dengan baik, cobalah buat schedule. Waktu-waktu kita bekerja dan waktu-waktu kita istirahat atau libur. Ya. Dan ikhwat fillah rahimakumullah, kalau kita atur waktu kita, maka kita akan tahu pada waktu ini sebenarnya apa yang mesti kita lakukan. Dan yakinlah, terutama bagi ayah, sesibuk apapun ada ruang-ruang waktu yang mesti dilakukan bersama anak. Jangan sampai fatherless, kehilangan figur ayah. Minta maaf, dalam kasus LGBT yang ada, ya, karena saya mungkin ada hal dalam masalah ini, ada penelitian. Satu hal yang kita dapati, ketika anak-anak yang pada usia-usia mereka memerlukan ayah, kenapa tidak dikatakan motherless? Karena ibu dengan perasaannya akan dekat dengan anak. Ya, sesibuk apapun ibu, maka anak akan mendekatinya. Tapi ayah, karena kesibukannya mungkin ada ruang-ruang waktu yang mesti dia lakukan. Dan lihatlah Al-Quran. Al-Quran itu bercerita tentang bagaimana komunikasi ayah dengan anak. Ya, oleh karenanya mesti ada waktu yang diberikan oleh seorang ayah untuk anaknya. Dan komunikasi itu sangat perlu. Jangan sampai ada anak, ya, kalau anak ayahnya masih hidup tapi dia tidak merasakan peran ayah, maka itu dinamakan dengan fatherless. Kalau ada anak yang kehilangan ayahnya waktu kecil, bisa saja bakal dia dalam kondisi anak yatim. Atau ayahnya kawin lagi, sedangkan ibunya dia tidak mendapatkan kasih sayang ayah, maka juga mungkin akan mendapatkan hal tersebut. Tapi yang lebih miris adalah ayahnya ada, tapi anak tidak mendapatkan peran ayah tersebut. Maka inilah anak katakan kenapa kita perlu membagi waktu. Karena kalau kita ikuti kesibukan kita, kita akan terseret dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Ada ruang-ruang waktu yang mesti kita berikan untuk anak-anak yang kita sayang. Ada usapan-usapan yang mesti kita berikan kepada mereka. Ada sentuhan-sentuhan hati yang mesti kita sampaikan kepada mereka. Ada kegigihan dan ketekunan yang kita wariskan dari mereka. Dan ada kepemimpinan yang diwarisi oleh anak daripada ayahnya. Maka dalam hal ini, kebutuhan anak kepada ayah itu tinggi. Maka disinilah peran waktu itu sangat penting. Sebab kita semua sibuk dengan berbagai kesibukan kita yang ada. Satu lagi, momen-momen kita bersama anak, maka jadikanlah momen-momen berharga. Kalau perlu ketepikanlah handphone ini, letakkan dalam kamar kita bersama anak-anak di luar untuk bercerita. Walau hanya sekedar bercerita. Sebab anak kadang-kadang ingin didengarkan ceritanya hari itu. Sebab anak kadang-kadang ingin didengarkan tentang apa yang dia rasakan pada hari itu. Sebab anak ingin didengarkan apa yang telah dia lakukan pada hari itu. Dan kemudian dia mendapati perhatian daripada orang tuanya, maka itu akan memberikan kesegaran dalam kehidupan seorang anak. Maka jangan sampai anak-anak kehilangan kita, padahal kita ada bersama mereka. Maka oleh karenanya, ikhwat fillah rahimakumullah, sisi ini yang menjadi poin kita bersama. Pengaturan waktu yang baik. Dan ini punya pengaruh dalam kerja. Yakinlah, kalau ada di antara bapak ibu yang punya masalah di rumah lalu datang bekerja, saya yakin mengatakan bahwasanya kita kehilangan mood dalam bekerja. Betul? Bara guru-guru tanya Bu Ustaz. Nak kaberagi Ustazah ada. Ya. Kalau seandainya kita, baik yang ustadz atau ustazah, baik yang ikhwah atau punya akhwat, punya masalah di rumah, datang kita ke tempat kerja, maka kita nggak akan 100% bisa. Sebab kenapa? Pikiran kita tersita. Tapi ketika kita nyaman di rumah tangga, kita berat pun masalah di tempat kerja, kita nggak akan pernah jadi masalah bagi kita. Karena pilar yang kuat telah kita miliki di rumah kita. Oleh karenanya, inilah di antara hal yang perlu untuk kita lakukan terus. Jangan pernah bedakan antara tanggung jawab kita di tempat kerja dengan tanggung jawab kita di rumah tangga. Sebab dua-duanya akan membuat kita itqan dalam beramal, akan membuat kita pandai dalam melakukan satu hal. Ikhwat fillah rahimakumullah.
Walau alam ya, kaitan dengan ayah. Tapi ketika mungkin di media sosial terakhir kita dapati, walaupun mungkin tidak semua yang perhatian, tentang kisah ketika Brigadir Izzuddin Al-Qassam itu kan punya kebiasaan mereka menutup muka mereka dengan kafir, ya istilahnya pakai sorban yang ditutup lah, sehingga nggak kenal satu sama lainnya. Namun ternyata pada suatu waktu mereka ingin untuk mengenal, lalu dibukalah semua yang punya kafir tersebut. Cuma satu orang nggak mau, dia berharap jangan sampai dia dibuka ini dia. Ternyata orang minta juga, akhirnya dibuka. Ternyata beliau adalah Ismail Haniyah. Hafal 30 juz, pimpinan Brigadir Izzuddin, pimpinan Hamas, tapi dia juga Brigadir Izzuddin Al-Qassam. Yang ingin saya katakan adalah anaknya, ya. Dan demi Allah, ustadz manapun yang mengatakan bahwasanya Hamas adalah bentukan dari Israel, dia akan mempertanggungjawabkan perkataannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, dia akan menyesal mengatakan kata-kata tersebut. Orang-orang yang memperjuangkan harta mereka, darah mereka, kehormatan mereka, bahkan keluarga mereka sebagai taruhannya, lalu kemudian dikatakan antek-antek Israel. Hanya dengan satu kalimat, bahwa alasannya pimpinan-pimpinan Hamas ketika menyampaikan itu berada di hotel mewah di Qatar. Padahal istri mereka menjadi korban, anak-anak mereka menjadi korban, mertua dan orang tua mereka menjadi korban. Demi Allah, dia akan mempertanggungjawabkan perkataannya di hadapan Allah, dan saya menjadi saksi perkataan tersebut adalah perkataan yang batil. Mereka adalah ayah yang begitu luar biasa untuk anak-anaknya. Lihatlah pendidikan ayah ibu bagi orang anak-anak yang berada di Palestina. Ketika ada yang meninggal daripada keluarganya, bukan tangisan menunjukkan mereka patah hati, menunjukkan mereka patah arang, tapi menunjukkan mereka luar biasa. Ada adik dan kakak yang menasihati anak adiknya dan kakaknya yang sedang berada dalam keadaan luka parah, menyuruh mereka untuk bersabar. Ada ayah dan ibu yang meninggal dan anaknya berdoa agar kemudian dia diwarisi keberanian untuk berani menantang mereka, orang-orang Israel yang telah mendurjanai mereka. Apakah mereka menangis nasib mereka yang kehilangan ayah bunda? Bukan. Yang mereka tangisi kalau seandainya pejuang-pejuang tidak ada lagi memperjuangkan kemerdekaan mereka. Maka oleh karenanya hati-hati berbicara mulut ini, karena Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan bahwasanya mulut-mulut ini akan mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Sampai kemudian sahabat bertanya, apakah kita akan masuk neraka karena lisan-lisan kita ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, sakilatka ummuk, sungguh celaka engkau. Bukankah orang dibenamkan di neraka karena kata-kata yang keluar dari mulut-mulutnya? Dan Israel sudah memproklamirkan bahwasanya dia telah menyewa bazar-bazar yang banyak, bahkan disebutkan Indonesia. Maka kita akan tahu siapa yang akan menjadi pendukung kebenaran dan siapa yang akan menjadi pendukung kebatilan. Bukan hanya tahu lalu berpihaklah di pendukung mana kita berada, karena itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Yang ketiga, ya, kalau seandainya kita berbicara tentang itqan dalam beramal, kita mesti mempunyai tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat. Kenapa? Karena iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada waktu naiknya, iman itu ada waktu turunnya. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Dan siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Kalaulah dosa-dosa kita punya tanda di kening-kening kita dengan tanda hitam yang sangat kecil saja, saya yakin semua kita pasti hitamnya besar, ya, karena semua kita melakukan maksiat. Tapi Allah as-sattar, Allah Maha menutupi, sehingga semua kesalahan kita, tidak semua kesalahan kita dilihat oleh orang lain. Kalaulah semua dosa dan kesalahan kita ada tandanya, saya yakin semua kita akan punya tanda-tanda yang banyak. Oleh karenanya,
Ketika kita pernah melakukan dosa dan kesalahan, ada ruang bagi kita untuk memperbaiki dosa dan kesalahan yang ada. Akan tetapi ketika kita mempunyai tekad yang lebih kuat daripada itu, kita akan menjadikan itu. Apa contoh? Ikhwat fillah rahimakumullah, dalam sejarahnya ada seorang yang pernah dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW, tapi dia masuk surga. Ada orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW, tapi dia penghuni surga, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika terjadi Fathu Mekah, Ikrimah melawan. Sebab kenapa? Dia adalah anak Abu Jahal. Ketika dalam perang Badar, sebelum perang Badar, dia mengikuti ayahnya. Apapun celaan kepada orang muslim, pasti Ikrimah akan membela ayahnya. Dan ketika terjadi perang Badar, sang ayah meninggal, ya dibunuh oleh kaum muslimin, maka kemarahan dan kebencian Ikrimah luar biasa. Dan itu dibuktikan pada perang Uhud. Sampai kemudian istri beliau memakan jantungnya, ya, paman Nabi Muhammad SAW. Dan ketika perang Khandak juga dibuktikan bahwasanya di antara yang mampu melepasi Khandak itu adalah Ikrimah, walaupun kemudian Ali membalikkannya, ya. Tapi Ikrimah membuktikan dia adalah anggota perang yang tangguh, pasukan yang tangguh, dan dia mempunyai keberanian yang luar biasa, dan dia mempunyai kebencian yang luar biasa terhadap Islam. Ketika terjadi Fathu Mekah, dia memobilisasi kawan-kawannya 5 orang dan kemudian melakukan perlawanan, akan tetapi ketika kalah dia melarikan diri. Tapi istrinya kemudian masuk Islam. Lalu istrinya minta kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasul menghalalkan darahnya Ikrimah. Siapapun yang bertemu dengan Ikrimah lalu kemudian membunuh Ikrimah, tidak ada diat untuknya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, istri sangat tahu dengan suaminya, lalu minta izin, ya Rasulullah, berikan aku waktu untuk membujuk Ikrimah untuk masuk Islam. Lalu kemudian istri tahu di mana suaminya bersembunyi, ya. Kisahnya cukup panjang, ya. Tapi kemudian sang istri datang bersama suaminya ke Madinah, ya. Lalu Rasul kemudian diberitahu oleh malaikat, maka beliau mengatakan kepada para sahabat, Ikrimah akan datang kepada kalian. Maka ketika kalian melihat dia, jangan pernah menyebutkan apapun keburukan ayahnya, karena dia sangat sayang pada ayahnya. Kalau ada perkataan buruk tentang ayahnya, khawatirnya sentimennya mengalahkan logikanya, sentimennya mengalahkan keimanannya. Maka kemudian Ikrimah masuk Islam. Apa kata-katanya di awal? Demi Allah ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, di tempat mana dahulu aku memerangi Islam, maka di tempat itu akan aku syiarkan Islam. Dan seberapa banyak dana yang aku keluarkan dahulu untuk memerangi Islam, lebih daripada itu aku persiapkan untuk membela Islam. Itulah di antara hal, ya, itu di antara tekad kuat yang dimiliki. Maka betul yang dikatakan Rasulullah SAW, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik di antara kalian pada waktu jahiliyahnya akan tetap menjadi yang terbaik pada waktu jahiliyahnya jika dia faham. Maka itu juga yang kita katakan, orang-orang yang terbaik mempunyai tekad-tekad yang kuat. Ikrimah membuktikan dia punya tekad. Ketika dia pernah melakukan kesalahan, dia tidak larut dengan kesalahannya, akan tetapi dia berjanji untuk kemudian menutupi kesalahannya dengan kebaikan yang lebih banyak. Dan ternyata beliau buktikan dalam perang yang pada waktu itu pasukan musuh berkali lipat jumlahnya. Jadi kalau ada syubhat yang dilontarkan oleh salah seorang ustadz, orang-orang Palestina bagusnya hijrah saja karena dia lemah berhadapan dengan tentara-tentara kuat. Cobalah lihat sejarah, kapan Rasul yang lebih kuat daripada musuh? Ya, Badar 313 berhadapan dengan 1000. Uhud 1000 dikurang 300 jadi 700 berhadapan dengan 3000. Khandak 1000 berhadapan dengan jumlah 3000 berhadapan dengan 10.000. Ya, kemudian jumlah yang banyak terus, dan berhadapan dengan Romawi 20.000 berhadapan dengan 200.000. Kalau logika ini dipakai, tidak akan pernah ada perang Rasulullah SAW dengan pasukan musuh. Sebab kenapa? Jumlah sedikit, senjata juga sedikit, dan tidak akan pernah menang Indonesia dan tidak pernah merdeka Indonesia dalam penjajahan, karena bambu runcing berhadapan dengan
Teng baca. Maka kita katakan syubhat-syubhat murahan ini tidak akan pernah membuat kita lari daripada kebenaran. Ya, mereka orang-orang mulia tidak akan pernah mau hidup kecuali dengan kemuliaan. Baik, kita kembali kepada contoh terakhir tadi. Sampai mana contoh kita? Ada? Baik, ketika Ikrimah kemudian perang berhadapan dengan pasukan musuh yang luar biasa, lalu kemudian Zubair bin Awam dengan Abdullah bin Zubair lalu kemudian mengatakan mayyubayuni alal maut, dan Ikrimah juga ada di sana dengan dua tangan yang bisa dengan pedangnya di atas kuda, lalu dia masuk ke pasukan musuh dari awal sampai belakang lalu kembali lagi. Itu yang dilakukan Ikrimah dan kemudian beliau syahid. Yang ingin kita katakan adalah ketika tekad-tekad kita kuat, maka biasanya tubuh-tubuh lemah kita akan mudah kuat dengan tekad-tekad kita. Ya, tapi ketika tekad-tekad kita lemah, tubuh-tubuh kuat kita akan ikut dengan tekad-tekad lemah kita. Maka ini yang juga kita mesti kuatkan selalu. Ikhwat fillah rahimakumullah, boleh saja tubuh ini letih tapi jangan sampai semangat kita yang lemah. Boleh saja tubuh ini lelah tapi jangan sampai semangat kita yang lelah. Maka ini juga yang kita harapkan dalam kehidupan berumah tangga. Ketika tenaga-tenaga kita sudah kita berikan untuk kerja-kerja kita, tekad kita untuk tetap berada yang terbaik di rumah akan membuat semangat kita juga akan. Dan ini yang kita dapati ketika anak-anak kecil, lalu ketika kita pulang dari kerja lalu panggilnya Abi, hilanglah semua letih dan lelah. Sebab kenapa? Allah mempersiapkan untuk kita ruang-ruang waktu dan ruang-ruang tempat untuk kita kemudian bisa menguatkan lagi semangat-semangat kita. Maka oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, ini di antara hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kerja. Yang keempat, apa yang akan membuat kita itqan dalam beramal? Ya, cintailah amal kita dan nikmatilah. Kalau kita punya kerja, cintailah kerja kita dan nikmatilah. Kadang-kadang kita sebagai guru, kadang-kadang kita sebagai dosen, lalu melihat orang lain, ia lama jadi pengusaha, alun tentu dia lama di pengusaha. Ya, kalau saya mengatakan justru enak sebenarnya sebagai tenaga pendidik. Kalau jadi pengusaha tuh acok pusiang, Pak. Ya, acok banyak pikiran. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya katakan masing-masing kita diberikan tempat-tempat yang berbeda dalam amal. Maka cobalah untuk mencintai amal kita dan menikmatinya. Sebab kenapa? Ketika kita mencintai kita sebagai seorang guru, karena begitu banyak kelebihan yang Allah berikan kepada seorang guru. Sebelum kita berbicara tentang yang lainnya, kita bicara tentang pondasi dahulu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan keutamaan seorang guru, nggak akan pernah sebanding dengan yang lain. Ya, sebab ketika Allah berikan sampai langkah kaki saja untuk ke tempat kebaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang di dalamnya ada ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya untuk mendapatkan surga. Maka itu baru satu langkah, belum lagi yang lain. Kalau saya sering marah kepada mahasiswa ketika saya tanya di mana tinggal, lalu dengan malu-malu dia menjawab di masjid, di musala Ustaz sebagai garin. Saya marah. Sebab kenapa marah? Saya katakan belajarlah untuk mencintai apa yang Allah cintai untuk kita. Belajarlah untuk menyenangi apa yang terbaik Allah dan Rasulnya berikan untuk kita. Sebab kenapa Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bagi kita yang berkutat dengan Al-Quran, bagi kita yang memberikan waktu yang banyak dengan Al-Quran, peganglah kemuliaan ini. Karena tidak semua orang yang diberikan kemuliaan tersebut. Tapi bagi kita yang mengajarkan amalan ilmu-ilmu yang lain, jangan pula berkecil hati. Karena banyak juga
Ya, keutamaan lain yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Cuma kadang-kadang kita tidak membawanya dalam kehidupan kita. Cuma kadang kita tidak membawanya dalam kehidupan kita. Ya. Kalau ada satu huruf, satu kata, kita ambil sebagai contoh saja. Ya. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalaulah Allah memberi hidayah kepada seseorang atas hasil jerih payahmu, itu lebih baik daripada berinfak dengan unta merah. Tanyalah kepada tua, ya, lah pernah beliau berinfak sampai 3 miliar. Ya, biar beliau jawab kenapa tuh? Sebab kenapa unta merah itu harganya 2 sampai 3 juta rial. Bisakah kita berinfak dengan 2 sampai 3 juta rial? 2 juta saja kali 4.200 sekarang. Supaya nggak susah mengkalinya, kali 4.000 saja. 8 miliar. Itu harga unta merah. Mampukah kita berinfak dengan sebanyak itu selama hidup kita? Saya katakan, kalau ada yang mampu mungkin hanya 1-2. Tapi kita mampu untuk lebih daripada itu. Kenapa? Kalau anak-anak didik kita, lalu kita arahkan kepada kebaikan, yang sebelumnya dia mungkin mempunyai sikap anti terhadap kebaikan, atau dia biasa dimanja, lalu banyak perbuatan salah yang dilakukannya, karena begitu gigihnya kita, begitu sayangnya kita, lalu kemudian dia berubah, maka apa yang kita lakukan lebih baik daripada berinfak dengan unta merah. Kalaupun di sana ada hidayah, apatah lagi kalau sebelumnya dia salatnya tidak rapi, kalau sebelumnya salatnya tidak begitu dijaganya, tapi setelah berinteraksi dengan kita, guru yang disayanginya, lalu ada perubahan yang terjadi pada diri dan kehidupannya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Kalaupun tidak sampai ke tingkat unta merah, unta biasa juga biasa. Tapi yang paling penting adalah menjiwai ini sangat penting dalam kehidupan kita. Semua kita diberikan ruang-ruang tersebut. Jadi kalau seandainya ada waktu kita berinteraksi lebih dengan murid-murid kita, karena kita ingin mendapatkan keutamaan tersebut, walaupun tidak dihitung oleh sekolah sekalipun juga, maka kita tetap akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, kita punya kehidupan kita sendiri dan kita mesti mengoptimalkannya untuk kebaikan kita, bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Sebagai penutup, karena panitia sudah panjang lihatnya kepada saya, ya. Dia nak ada alasan batu atau alasan jelek pakai ini. Iya. Jadi yang terakhir, ikhwan fillah rahimakumullah. Iya, karena waktu juga, waktu sebenarnya maksimal 9.30 katanya. Nah, ini sudah 9.30. Ini 9.26. Tapi 9.31. Ini menyalahi kebiasaan saya jadi mahasiswa. Kalau dulu kami mahasiswa, kami cepatkan jam itu. Akmal tahu dia. Baik, yang terakhir ikhwah fillah rahimakumullah, teman baik. Kalau kita ingin itqan dalam beramal, carilah teman-teman terbaik. Kelebihan Khadijah. Khadijah itu punya komunitas. Ya. Komunitas yang mereka saling mengingatkan satu sama lainnya. Kalau bagi kita yang ingin kenal kenapa Khadijah itu satu di antara 3 wanita sempurna, bacalah biografinya lebih banyak. Luar biasa. Wanita yang sampai Allah menitipkan salam untuknya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wanita mulia yang luar biasa. Ya. Beliau sejak awalnya, sejak kecilnya itu terjaga. Ya. Beliau punya komunitas wanita-wanita yang selalu mengingatkan dalam konteks kebaikan. Dan kalau seandainya ada orang buruk yang menyerang Khadijah, pasti yang di sekitarnya akan membelanya. Dan mereka yang akan menunjukkan kehormatan Khadijah. Yang ingin saya katakan adalah bahwasannya semua kita perlu teman terbaik. Semua kita perlu sahabat terbaik. Sahabat terbaik itu bukan ketika kita senang saja adanya, tapi ketika kita susah pun dia ada.
Tidak banyak yang akan menjadi teman terbaik kita, tapi carilah. Sebab kenapa? Karena itu akan menjadi penguat bagi kita. Maka oleh karenanya, ikhwah fillah rahimakumullah, ketika kita berada di komunitas-komunitas baik, akan banyak orang-orang baik di sekitar kita. Maka lihatlah, ketika kita mampu untuk menyerap kebaikannya dan kemudian memaksimalkan potensi kebaikannya, kita juga akan mendapatkan yang terbaik dari apa yang mereka punyai. Maka berteman itu bukan sekedar berteman, tapi berteman itu kita akan melihat yang terbaik di antara teman. Bukan kita memilih-milih untuk berteman. Dengan siapapun bertemanlah, tapi tentu untuk berkaitan dengan teman terbaik tidak semua orang bisa. Maka oleh karenanya, ikhwah fillah rahimakumullah, ketika teman terbaik itu kita punyai, maka peganglah, jagalah. Sebab mereka adalah orang-orang yang kita harapkan kebaikannya di dunia, dengan nasihat-nasihatnya, dengan perhatiannya, ya, dan kita harapkan kebaikannya di akhirat. Sampai-sampai ya seorang ulama yang luar biasa, Ibnul Jauzi, yang terkenal dengan mengarang kitab Saidul Khatir dan juga kitab-kitab lainnya, yang majlis beliau, ketika beliau punya majlis itu yang hadir tuh ribuan orang banyaknya, padahal itu zaman beliau, ya. Ibnul Jauzi itu ketika beliau memberikan nasihat, yang hadir itu ribuan orang. Kalau siang dia memberikan nasihat, pagi orang sudah antri untuk berada di majlisnya. Dan banyak orang yang masuk Islam ketika berada di majlisnya. Tapi satu hal yang beliau katakan kepada murid-murid dan teman-temannya, kalau seandainya kalian tidak melihatku nanti di surga, carilah aku. Sebegitu banyaknya kebaikannya, tapi dia masih mengatakan, kalau kalian tidak melihat aku di surga. Kita yang biasa-biasa saja kadang-kadang sudah merasa di surga. Beliau sebanyak itu kebaikannya, lalu mengatakan, kalau kalian tidak melihatku di surga, maka carilah aku. Sebab dia ingin syafaat dari teman terbaiknya. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Kita gak akan pernah rugi berteman dengan mereka, ya. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ya, masih ada poin berikutnya, tapi karena waktu yang batasi kita cukup sampai di sini, ya. Mudah-mudahan kita bertemu dalam forum-forum kebaikan yang lain. Mudah-mudahan Allah kuatkan selalu langkah-langkah kaki kita. Allah kuatkan selalu tekad-tekad kita. Kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, karena kita tahu kalau hanya mengandalkan tenaga kita, nggak akan kuat kita dalam hidup ini. Kalau kita hanya mengandalkan semua kekuatan kita saja, nggak akan kuat kita dalam kehidupan ini. Maka Allah ajarkan kepada kita, la haula wala quwata illa billah. Dalam masalah apapun, ketika kita sudah merasakan sempit, maka jangan pernah lupa untuk bersandar kepada yang Maha Kuat. Ketika kita sudah merasa sempit, jangan lupa bersandar kepada yang Maha Kaya. Jangan ketika sempit saja bersandarnya, dari awal bersandarlah. Karena bagi orang yang bersandar dengan yang Maha Kuat dan Maha Kaya, dia tidak akan pernah khawatir dalam kehidupan ini apapun yang dia temui. Mungkin demikian saja ikhwah fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama, terutama bagi yang menyampaikan. Nggak ada tanya jawabnya ya? Cukup ya? Nggak ada ya? Baik, kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam kondisi yang lain yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.